Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa hiya tahiyyati ahlil jannah wa tahiyyati ahlil jannati assalam. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah mengawali kajian kita pada siang hari ini, serta tidak lupa kita bertabarruk dengan menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terkait dengan judul tadi yang dibacakan, bahwa ibadah umroh apakah sekedar ritual ataukah memang dia menjadi sesuatu yang menjadi penghapus dosa? Umroh menjadi penghapus dosa dasarnya adalah sabda Rasulullah sendiri, di mana beliau bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lainnya itu menjadi kafarah. Kafarah ini maknanya banyak, salah satunya adalah penghapus. Lima bainahuma, atas apa yang ada di antara keduanya, maksudnya para ulama mengatakan penghapus dosa. Jadi memang umrah itu salah satu dampak atau salah satu hikmahnya, dia akan menghapus dosa. Hanya saja barangkali para ulama seringkali mengartikan bahwa menghapus dosa ini maksudnya adalah orang kalau berdosa terus umroh terus dosanya jadi hilang. Padahal maknanya bukan begitu. Dosa itu tidak hilang dengan umroh, tetapi ibadah umroh itu adalah bagian rangkaian yang bisa dimanfaatkan untuk kita menghapus dosa. Dan inti dari menghapus dosa itu sebenarnya adalah minta ampun. Nah, umroh ini adalah satu paket, ya, satu paket di mana kita punya program, visinya atau misinya adalah memang kita mau minta ampun. Nah, sehingga kalau ada orang melaksanakan umroh tapi visi dan misinya tidak dalam rangka minta ampun, ya tentu tidak akan dapat ampunan. Ya, dia dapat umrohnya saja, dapat jalan-jalan ke Saudinya, jalan-jalan ke Jabal Magnetnya gitu ya, jalan-jalan ketemu dengan orang Arab gitu, yang mana orang Arab di sana ngomongnya bahasa Arab gitu ya, jadi pulang kita bisa ngomong ya syukron dan sebagainya gitu. Lebih kepada wisata. Dan berapa banyak orang yang memang ternyata umrohnya lebih kepada wisata. Bagus, ya bagus-bagus saja, daripada dia wisatanya ke tempat yang gak bener, ya katakanlah wisata ke tempat-tempat maksiat, ke Christmas Island misalnya, atau ke Genting Highland misalnya, yang enggak gitu. Nah, maka ya wisata rohani umroh itu ya salah satu hal yang baik juga ya, tetapi bahwa tujuannya adalah untuk bertaubat atau menghapuskan dosa tergantung dari niat dan juga bagaimana dia melaksanakan umroh tersebut. Nah, di dalam buku yang saya tulis ini tentang haji dan umroh, ada sedikit tentang bagaimana menjelaskan hadis tadi, yaitu tentang umroh itu ternyata bisa dijadikan sebagai sarana atau media untuk kita meminta ampun kepada Allah. Sehingga orang yang berumrah itu kemudian memang ketika dia selesai melaksanakan umrohnya, dia kembali dalam keadaan suci bersih tanpa dosa, kayak orang baru lahir dari perut emaknya. Nah, tapi ada beberapa kiat atau istilahnya praktek yang harus dijalankan ketika dia melaksanakan umroh tersebut. Apa saja kiat atau praktek yang harus dilakukan ketika dia melaksanakan umroh dalam rangka dia minta ampun? Yang pertama adalah pertama dia harus tahu dulu dan mengerti dosa-dosa yang dia kerjakan. Masalahnya banyak orang minta ampun tapi dia nggak tahu dia dosa apa. Pokoknya intinya minta ampun aja. Kalau Allah bilang lu minta ampun apaan? Nggak tahu ya Allah, pokoknya minta ampun lah gitu. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena begini, orang yang dikatakan bertaubat itu dia harus tahu dulu salahnya apa. Nah, kalau dia nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba main taubat aja, ya memang sih ada pahalanya, tapi jangan-jangan dia nggak merasa bersalah ketika mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya itu berdosa besar. Itu masalahnya. Tiba-tiba begitu nanti ditanya di Yaumil Qiyamah ya, dalam pengadilan, ternyata dosanya banyak banget. Terus dia bilang, ya
Saya kagak tahu gitu. Kirain mah kagak sholat nggak usah diganti nggak apa-apa. Oh nggak tahu ini dosa ya? Ya lu kemana aja selama ini gitu. Ya. Orang tuh kalau meninggalkan sholat kan wajib diganti gitu. Nggak gugur, nggak hangus. Karena ada pemahaman yang barangkali mungkin ini memang sebenarnya khilafiyah ya. Tetapi sebelum kita bicara khilafiyah, kita harus tahu dulu kenapa ada terjadi perbedaan pendapat. Orang kalau sholat lalu dia meninggalkan kewajiban sholat fardu, ada kewajiban dia untuk membayar sholat fardu yang dia tinggalkan. Kalau dia nggak ganti itu, walaupun waktunya sudah lewat, maka dia tetap hutang. Sama dengan kita puasa bulan Ramadan. Begitu kita sakit, musafir, nah maka kita harus kalau kita nggak puasa, kita batalkan ya, kita harus ganti. Tapi kalau kita sengaja tinggalkan puasa itu, tentu selain kita wajib mengganti ya tentu ada dosanya juga. Nah sholat begitu juga. Ketika orang tidak tahu bahwa sholat yang dia tinggalkan itu tidak dia ganti, ya tidak dia bayar hutangnya itu, dia lewat begitu aja. Ternyata di akhirat rapotnya kebakaran, rapot sholatnya. Padahal ini ujian sholat itu nomor 1. Sebelum orang ditanya tentang yang lain, bisa baca Quran nggak gitu, tilawahnya berapa kali dalam sehari misalnya, sholat sunnahnya, puasanya, belum, itu ntar belakangan. Nomor 1 kan yang ditanya apa? Awwalu ma yuhasabu bihal abdu yaumal qiyamati as-sholat. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya'nya bagaimana? Dalam seumur hidupnya sejak dia mulai balik sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, berapa banyak bolongnya? Nah itu dulu. Memang ada pendapat yang mengatakan begini, orang Islam kalau meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia nggak usah ganti sholatnya gitu. Apalagi udah terlalu lama, apalagi udah terlalu banyak, udahlah taubat aja, terus ya perbanyaklah amal-amal soleh, perbanyak sholat sunnah. Pendapat ini sebenarnya kalau kita telusuri, ada memang rujukannya yaitu mazhab Hambali. Cuma perlu diketahui, kenapa mazhab Hambali mengatakan tidak perlu diganti itu sholat. Ternyata mazhab Hambali mengatakan tidak perlu diganti sholatnya itu karena dalam pandangan mazhab Hambali, orang Islam yang sengaja meninggalkan sholat itu hukumnya kafir, murtad gitu. Kalau jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, mereka bilang tidak kafir ya. Yang kafir itu kalau mengingkari kewajiban sholat, nah baru kafir. Tapi kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, kita tanya, mas kenapa nggak sholat? Banyak lah ya, gitu ya, macet lah, macam-macam lah gitu, pokoknya ragu-ragu, bajunya kotor, apa macam-macam lah. Ada orang Indonesia itu paling kreatif suruh bikin alasan gitu. Tapi kalau kita tanya, tapi sholat fardu 5 waktu wajib kan? Ya wajib sih, gitu, masih ada sihnya itu. Oh berarti dia masih meyakini. Nah yang begitu tidak kafir kalau menurut 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i gitu. Tapi kalau buat mazhab Hambali, orang yang sengaja meninggalkan sholat, uzurnya tidak syar'i, murtad, keluar dari agama Islam, kafir. Ini mazhab Hambali ya, kita harus hormati mazhab tersebut gitu. Nah sebagai orang kafir, maka dia tidak wajib mengganti sholatnya gitu loh sebenarnya logikanya. Nah orang kafir itu sebenarnya bukan cuma gak wajib sholat gitu, bininya pun gak halal lagi buat dia orang kafir gitu. Termasuk dia nggak boleh jadi wali kalau anaknya nikah yang perempuan itu, karena orang kafir tidak boleh jadi wali. Termasuk dia tidak boleh memberi warisan kepada ahli warisnya, orang kafir tidak mewarisi harta. Atau sebaliknya, orang kafir juga tidak menerima warisan. Kalau bapaknya dia Islam meninggal, dia dalam keadaan kafir, dia nggak boleh terima harta itu. Ini kalau menggunakan mazhab Hambali gitu ya. Nah tetapi jumhur ulama mengatakan nggak begitu. Orang yang tidak mengerjakan sholat dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan uzur syar'i atau tidak syar'i, dia wajib menggantinya. Nah dia harus tahu dulu itu, nggak main tiba-tiba minta ampun. Nah, minta ampun itu iya nomor berikutnya, tapi dia harus tahu dulu dosa atau enggak gitu. Selain misalnya sholat, ini contoh yang lain, dia tahu bahwa harta yang dia punya itu harta yang halal gitu. Kalau dia tahu ada harta yang haram, nah maka disitulah kesempatan minta ampun. Tentu syarat yang berikutnya nanti setelah dia tahu ya dia harus apa? Ya berhenti dari maksiatnya itu. Kalau dosanya itu bentuknya maksiat, makan uang haram, makan uang anak yatim misalnya, makan hasil korupsi, hasil sogok, hasil nilep, nimpe, nipu, markup dan sebagainya begitu. Nah maka dia harus berhenti dari memakan harta itu.
Kalau dosanya berbentuk katakanlah berzina, ya dia harus berhenti dulu dari berzina, berhenti secara total, itu syaratnya kan. Sebab dia percuma umroh bolak-balik setahun 3 kali, tapi zina jalan terus, ya nggak diampuni juga. Sebab syaratnya orang taubat itu kan berhenti, ya, berhenti gitu. Alhamdulillah Ustadz, sekarang saya udah nggak minum lagi lah. Kalau dulu kan tiap malam minggu 2-3 botol minum, sekarang alhamdulillah paling 2-3 teguk gitu. Ya haram juga lah yang namanya kemaksiatan itu. Kalau mau dibilang tobat, ya berhentinya harus total, berhentinya nggak boleh separuh-separuh. Kalau itu namanya belum tobat, baru ngurangin, ya alhamdulillah, tapi belum diterima ampunan, permohonan ampunnya kepada Allah. Harus berhenti tobat dulu. Apa yang dia makan tuh harus halal. Dia tidak boleh makan yang haram, dia tidak boleh minum yang haram. Pemasukannya harus suci bersih dulu. Sebab orang yang minta ampun pada Allah, ya, rambutnya sampai kusut masai, bajunya sampai acak-acakan, ya, mulutnya nggak pernah berhenti dari astagfirullah, astagfirullah, beribu-ribu kali dia ucapkan itu, tapi Allah tidak akan terima taubatnya. Kenapa? Karena bajunya haram, makanannya haram, minumannya haram. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin Allah akan menerima taubatnya? Itu sebagaimana hadis yang disebutkan, summa dzakara rajula yutilu safara as'asha ash'atha aghbara yamuddu yadahu ila sama'i ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Ada seorang laki-laki yang diceritakan oleh Nabi, dia melakukan perjalanan panjang sehingga rambutnya kusut, berdebu, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke atas langit sambil mulutnya komat kamit, ya Rab, ya Rab, ya Tuhan, ya Tuhan. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi gizi, diberi nutrisi dari yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu. Gimana doanya bisa diterima? Bagaimana taubatnya akan diterima? Kenapa? Sambil dia taubat, sambil dia nginjek-nginjek syariat Islam. Nah itu nggak bisa. Ya walaupun dia umrohnya setahun 3 kali bolak-balik gitu ya. Jadi Jakarta Jeddah tuh kayak sini Blok M aja gitu, bolak-balik gitu kan. Tetapi dia tidak akan mendapatkan ampunan. Kenapa? Nah dia belum taubat gitu. Jadi umrohnya lebih kepada ya jalan-jalan lah gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, syaratnya taubat itu adalah ada rasa sesal di dalam hati gitu. Ada rasa penyesalan. Ibaratnya itu jadi masa lalu yang suram, yang kalau dia ingat itu hatinya akan menangis gitu. Jadi nangisnya itu bukan karena suasana haru, lampunya dimatiin, kasih musik mengalun gitu kan, lalu ustadznya mulai wah kita akan menghadap pada Allah, terus nangis 1-2, yang lain pada nangis ikut-ikutan nangis. Bukan, itu palsu, itu fake, itu ya suasana aja ke bawah. Yang dimaksud dengan orang menyesal itu adalah ketika dia sendirian, dia merenung, ingat dosanya yang dulu, itu tiba-tiba air matanya meleleh gitu. Dan air mata itu bukan buat dipamerin ke orang lain gitu. Jadi tidak perlu kita renungan malam nangis-nangis judulnya ayo menangis berjamaah gitu. Itu nangis yang di komando begitu, nggak berkah gitu nangisnya ya. Nangis itu di dalam hati kita gitu. Mungkin air mata kita nggak meleleh, mungkin sekedar berkaca-kaca, tapi kita kalau ingat ya Allah masa lalu, nah gitu ya. Dan satu lagi, dosa itu tidak boleh dibanggakan di depan orang lain. Tidak boleh ada pengakuan dosa dalam syariat Islam gitu. Kalau dalam agama lain, Allah dulu menurunkan syariat kepada umat-umat terdahulu. Memang syarat sahnya orang taubat itu harus ngaku di depan tokoh agama, di depan nabinya, di depan pendetanya, di depan rahibnya. Maka pernah dengar kan kisah di zaman dulu, di zaman sebelum Nabi Muhammad, ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 nyawa, ya kan? Dia mau taubat. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada tokoh agamanya dan mengaku. Nah, jadi mengaku dosa itu syariat syar'uman kana qablana. Syariat yang Allah turunkan tapi buat orang di zaman dulu. Buat di zaman Rasulullah SAW, taubat itu haram hukumnya diakui di depan orang lain. Harus disembunyikan. Gitu. Sampai ada sebuah hadis bunyinya apa? Ada seorang hamba Allah, pada malam hari dia melakukan kemaksiatan. Lalu Allah tutupi aibnya itu, kemaksiatannya itu, ya, dengan cara Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu, gitu. Lalu pada malam itu dia melakukan kemaksiatan dan pagi harinya dia minta ampun. Allah mengampuninya, nyaris hampir sedikit lagi diampuni. Tapi tiba-tiba ampunan itu dicabut. Kenapa?
dia cerita sama orang lain, semalam dong 3 botol saya, ya dia cerita gitu, kemarin dong gue pacaran, udah kayak apa tahu dah gitu. Nah itu ya kan, dia zina, dia cerita sama orang lain, itu haram hukumnya. Ampunan yang harusnya turun kagak jadi. Maka dalam syariat Islam itu, kalau kita pernah dosa, rahasiakan kepada siapapun terhadap kepada istilahnya pasangan sendiri gitu. Seorang suami itu nggak perlu cerita masa lalunya pada istrinya, sebab begitu dia ceritakan, maka dosa yang pernah dia lakukan itu akan, yang tadinya sudah Allah mau ampuni, dibalikin lagi sama Allah. Lu dosa, minta ampun, diampunin, sekarang lu cerita, balikin lagi tuh dosa. Suami istri memang tidak boleh ada rahasia, tapi kalau yang namanya dosa itu tidak boleh diceritakan gitu, harus ditutup. Ya lain halnya kalau misalnya memang itu menjadi aib yang sifatnya fisik gitu ya, fisik gitu, gara-gara dulu berzina gitu misalnya, kemudian rusaklah secara fisik gitu, yang suami kemudian komplain, begitu malam pertama komplain, kok kagak bener nih bentuknya misalnya begitu ya, tadinya ngakunya perawan ternyata udah nggak karu-karuan gitu. Nah itu kan ada semacam kayak unsur katakanlah penipuan gitu. Kalau buat sebagian orang itu jadi masalah besar, tapi itu bukan masalah besar buat sebagian orang lain gitu, sehingga katakanlah keperawanan itu buat suatu kelompok masyarakat tertentu, ya itu menjadi urusan hidup dan mati gitu. Walaupun si suami itu sendiri juga tukang zina juga gitu, tapi begitu tahu bininya ternyata nggak perawan lagi, dia komplain habis-habisan gitu. Ada yang kayak gitu ya, padahal dia sendiri juga laki-laki hidung belang juga gitu, sering melakukan zina juga. Nah dalam hal ini kita kembalikan kepada konteksnya, masyarakatnya itu komplain apa enggak dengan masalah itu. Kalau ternyata tidak ada komplain, ya sudah, luka lama itu nggak usah dikorek-korek lagi, sebab dengan dikorek maka Allah akan turunkan kembali dosa yang tadinya sudah sempat dihapuskan. Kemudian berikutnya lagi, orang taubat itu ya, membentengi diri dari kemungkinan balik lagi. Ini yang agak susah biasanya ya. Orang tuh kalau suruh berhenti ngerokok kayaknya nggak susah, cuman masalahnya begitu kumat lagi, itu dia masalahnya gitu ya. Berhenti dari kemaksiatan tuh gampang untuk berhenti pada saat itunya ya, tapi begitu besok teman-temannya setan-setannya pada datang lagi, dia balik lagi, kumatnya itu yang susah gitu. Nah taubat itu ternyata terkait erat dengan masalah kumat apa nggak kumat gitu. Ketika orang taubatnya nasuha gitu ya, maka ciri khasnya itu adalah kelihatan dari secara fisik, ternyata dia nggak balik lagi. Oh berarti nasuha nih cirinya tuh, berarti oh dia diterima tuh tobatnya. Tapi tobat kumat itu kita bisa bilang kayaknya Allah belum terima tuh tobatnya. Kenapa? Kumat melulu gitu, bolak-balik melakukan maksiat lagi. Itu yang dikatakan ya, tapi kita nggak bisa bilang lu nggak diterima lu tobat lu kenapa kumat mulu, itu orangnya nangis juga begitu ya. Tapi kita dalam hati aja ngomongnya. Ketika ada mantan preman misalnya, terus sekarang udah aktif sholat, ngaji, apa segala macam gitu ya, udah jadi orang alim, udah jadi ustadz dan sebagainya, orang akan bilang, taubatnya benar-benar tobat nasuha tuh orang tuh, benar husnul khotimah gitu. Tapi dulu preman, terus jadi ustadz, jadi preman lagi, jadi ustadz lagi, jadi preman lagi, bolak-balik gitu. Ini sebenarnya dia tuh preman apa ustadz sih gitu. Ternyata dia menjalankan kedua-duanya ya. Kalau siang jadi ustadz, malam jadi preman, ya susah begitu. Ya jadi hidupnya dualisme. Itu kan gaya hidup si boy gitu. Catatan si boy kan begitu. Ingat kan zaman dulu film catatan si boy gitu. Di mobilnya itu ada tasbih, itu ada sejadah. Tapi tiap hari berzina gitu. Nah itu dualisme, split personality gitu. Ya. Kepribadiannya pecah. Di satu sisi dia jadi Dr. Hyde, di seksi lain dia masih Mr. Jekyll gitu. Jadi ada dua kepribadian. Ini split personality seperti ini sering terjadi di tengah masyarakat Islam. Ya, dan kita tuh punya potensi besar untuk punya dua hal itu. Karena memang Allah menurunkan wahyu ya, ada dua sisi. Di satu sisi Allah memberikan kita ilham yang baik, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Nah, orang yang taubat itu yang bisa mengalahkan yang fujurnya dan memenangkan yang takwanya. Kemudian ciri orang yang bertobat yang lain adalah dia meminta keridhaan orang lain kalau memang terkait dengan masalah hak orang lain. Misalnya dia pernah mengambil barang orang, nipu, nilep dan sebagainya, ya harus dikembalikan. Dan semua itu menjadi syarat sah dari sebuah
taubat. Nah, perjalanan umroh kalau mau dikatakan sebagai kafaratun lima bainahuma, ya, menjadi penghapus dari dosa-dosa itu, maka syarat-syarat penghapusan dosa itu harus dipenuhi. Kalau dia tidak dipenuhi, umrohnya sah apa enggak? Umrohnya sah, tapi manfaat umrohnya yaitu menghapus dosa kagak dapat. Itu masalahnya. Jadi kalau umroh sahnya insya Allah sah. Sama aja orang sholat pakai sarung, sarungnya boleh nimpe, sah nggak? Sah kalau secara sholat, karena rukun dan syaratnya terpenuhi, gitu kan. Dia sudah gugur kewajiban untuk mengerjakan sholat. Tapi apakah sholatnya itu berpahala? Apakah sholatnya itu bisa menggugurkan dosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sarungnya dari cara yang haram. Orang pergi umroh, duitnya hasil dari wilayah yang abu-abu misalnya, yang judulnya buat umroh tapi ternyata itu money laundering misalnya gitu, ya, cuci uang, utang-utang pejabat gitu kan, sogok sana, sogok sini, timpe sana, tilep sini dan sebagainya. Duitnya buat umroh Pak Ustadz gitu. Iya, umrohnya ente sah, cuman nggak dapat ampunan. Kenapa? Ampunan itu syaratnya tadi yang saya sudah sebutkan. Orang itu harus bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, yang disebut dengan istilah taubatan nasuha gitu. Maka ibadah umrohnya itu akan membuat seorang pulang dari tanah suci itu betul-betul jadi orang yang suci. Ya, habis umroh sholatnya rajin, habis umroh udah nggak makan lah yang harta yang separuh nyolong itu ya, Spanyol itu udah nggak main lah gitu, udah nggak pakai lah gitu. Yang tipu-tipu, yang wilayah abu-abu itu udah nggak main lagi di wilayah itu ya. Saya dulu iyalah mainnya di wilayah abu-abu, tapi sekarang saya udah umroh, saya udah malu sama Allah. Di sono saya udah nangis-nangis di depan Ka'bah, wah udah minta ini minta itu dan sebagainya. Masa pulang balik lagi, umat lagi, malu sama Ka'bah gitu. Ya kalau melihat Ka'bah tuh, wah kenapa? Kata Ka'bah, lu ngapain kemarin di depan gua nangis-nangis, sekarang lu ngerjain lagi, percuma juga kan begitu. Nah maka orang yang umrohnya ini benar-benar umroh itu adalah orang yang sejak awal persiapan mentalnya emang dia mau taubat, baru dia akan mendapatkan apa yang kata Nabi, kafaratun lima bainahuma. Tapi kalau kita bicara tentang fikihnya umroh, ya sederhana saja umroh itu. Cuma yang penting kita datang ke Ka'bah, ngiderin dia 7 kali, udah gitu kita bolak-balik Safa Marwah, selesai umroh itu. Maksimal cuma sekitar 2-3 jam lah, itu ritualnya. Ya, kalau kita bicara ritual, ya intinya adalah kita ke Ka'bah, kita melakukan tawaf 7 kali, kemudian sa'i dari Safa dan Marwah 7 kali, udah selesai. Maka kalau umroh itu sampai 9 hari, saya juga bingung, lama amat gitu ya. Sebenarnya orang umroh tuh bisa pulang, berangkat pagi, pulang besok pagi lagi itu bisa sebenarnya. Dari Jakarta terbang nih jam 6 pagi, kan 9 jam, sampai sore jam berapa? Jam 6 pagi berangkat, 9 jam itu kan jam 3 sore kan. Nah turun di Bandara Jeddah, naik mobil ke Mekah 1 jam. Nah sampai di Mekah, dia ngider itu Ka'bah 7 kali. Udah gitu dia bolak-balik Safa Marwah, ya taruhlah Isya gitu, selesai itu Isya. Bisa balik lagi ke bandara, pulang, besok subuh udah sampai di sini. Dari mana ente? Bro, kok cepet? Emang begitu umroh tuh sebenarnya, gitu loh. Nah kok jadi lama 9 harinya? Kan jalan-jalannya, gitu, ya kan? Nginepnya di hotelnya, terus kemudian keliling-keliling ke Jabal Rahmah lah, padahal tuh nggak ada ritualnya sebenarnya. Kalau umroh tuh cuma 3 itu saja. Berihram, maksudnya pakai pakaian ihram, kemudian memutari Ka'bah, tawaf 7 kali, kemudian sa'i, selesai. 3 jam selesai. Umroh tuh bisa 24 jam aja bisa. Kayak orang apa namanya, jalan-jalan ziarah ke Wali Songo itu kan, cuman 2-3 hari itu keliling Pulau Jawa itu. Berhenti sebentar, sholat di masjid, jalan lagi, nggak berhenti di hotel. Bisa sebenarnya. Tapi ya jalan-jalannya itu, dan ya tidak salah juga sih ketika orang umroh itu sambil dia jalan-jalan, sambil dia melihat asar tarikhiyah, ya, jejak-jejak peninggalan tarikh sejarah Islam, emang luar biasa. Asalkan gaibnya ngerti juga dengan itu. Tapi kalau gaibnya kagak ngerti ya orang ujung-ujung datang ke sana cuma tabaruk doang, itu Ka'bah diusap-usap, dicium-cium gitu kan. Apa namanya, ada air zam-zam, dia minum, kemudian pokoknya dia cari tabarruknya, tapi dia nggak ketemu dengan sejarahnya. Nah itu yang sebenarnya agak sayang juga. Jadi kalau wisata umrah itu bisa dikemas sedemikian rupa menjadi perjalanan napak tilas Rasulullah SAW, di mana sirah nabawiyah itu dibahas sedemikian rupa,
pulang bisa jadi pendekar Islam yang utama itu, ya. Dan banyak itu yang terjadi seperti itu. Katakanlah dulu di Amerika ada salah seorang tokoh Muslim, the Black Muslim, misalnya Malcolm X gitu. Malcolm X ini Islam, tapi Islamnya nggak karu-karuan. Di Amerika itu ada aliran Islam, the Black Muslim itu akidahnya sesat, keliru lah begitu, yang dulu diajarkan oleh Elijah Muhammad. Nah kemudian Malcolm X ini tokoh mudanya diundang oleh Raja Faisal datang ke Mekah. Nah selama dia berada di Mekah itu, dia dapat input yang luar biasa bagusnya, ya, tentang Islam, tentang prinsip persamaan, tentang Quran, Sunnah dan sebagainya. Berubahlah cara berpikirnya ketika dia pulang ke Amerika lagi, dia berdakwah Islam yang original gitu, yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan oleh pendahulunya the Black Muslim itu, Elijah Muhammad. Nah contohnya harus seperti itu gitu. Nah kita sayangnya ketika kita berangkat ke tanah suci, yang terjadi nggak seperti itu, lebih banyak unsur wisatanya gitu. Jadi koper kita berangkat 1, pulang 5 gitu, beranak gitu kan. Kenapa kok bisa beranak? Karena sebelum berangkat umroh kan kita biasanya suka ada ratiban tuh, ya. Ratiban itu ya, selain kita istilahnya memang pamitan, minta doa dan sebagainya, kadang-kadang tuh orang bilang gitu, oleh-olehnya jangan lupa gitu. Nah oleh-olehnya itu yang susah tuh, ya kan. Dicatetin si Anu gemelin 10.000, sono 20.000, ada duitnya, ada amplopnya itu kalau orang Betawi itu. Catetin, kalau pulang kalau belum diboleh oleh itu kayaknya nggak sah gitu. Padahal barang yang dibawa pulang semuanya ada di Tanah Abang dan harganya lebih murah di Tanah Abang sebenarnya. Tapi kalau nggak bawa langsung dari Mekah kayaknya kurang sah gitu. Ya. Itu sejadah kalau nggak bawa pulang dari Mekah itu kayaknya kurang sah. Padahal kalau kita buka tuh mereknya itu made in China itu sebenarnya gitu. Kenapa jauh-jauh di Tanah Abang juga banyak gitu. Tapi ya itulah gaya budaya orang Indonesia. Ya kalau pulang nggak bawa oleh-oleh tuh kesannya kayak belum berangkat kemana gitu. Lalu ke Bogor aja pulang harus bawa tales gitu. Padahal rumahnya di Bogor gitu. Lucu juga nih orang Betawi biasanya yang kayak gitu. Baik ikhwati fillah, itu yang terkait dengan masalah ibadah umroh. Intinya adalah kita berangkat menuju Baitullahil Haram. Di sana kita bertaubat kepada Allah, dan orang yang bertaubat tentu Allah akan jawab taubatnya itu, ampunannya. Dibandingkan dengan orang yang pahalanya banyak, sebenarnya lebih mending orang yang dosanya sedikit gitu ya. Pahala banyak, kalau dosanya lebih banyak lagi kan percuma juga, ya kan, tekor-tekor juga ujung-ujungnya. Mungkin pahala kita nggak banyak, kita nggak bisa seperti orang yang udah tinggi derajatnya, tiap malam tahajud sampai jidatnya hitam semua begitu. Mungkin kita termasuk bangsa yang suka molor gitu ya, yang kadang-kadang subuhnya kesiangan gitu ya. Bukan di sini, bukan yang di daerah rumah saya lah yang begitu biasanya. Mungkin kita nggak boro-boro sebulan habis 1 juz itu, baca Quran belentang-belentong nggak selesai-selesai juga gitu kan. Iqra dari dulu jilid 3 terus nggak habis-habis misalnya. Boleh jadi begitu ya, nggak selesai-selesai itu ya. Tapi lepas dari kita nggak punya banyak pahala yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah, ada satu yang bisa kita banggakan, apa? Itu udah sering taubat. Kita nggak melakukan banyak dosa. Dan nggak melakukan banyak dosa itulah yang kadang-kadang orang lupa. Orang terbiasa nyari fadhailul a'mal, keutamaan. Dia kejar itu yang namanya puasa Senin Kemis lah. Dia kejar yang namanya Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 dia puasa. Ya belum dia baca zikir, belum dia baca ini, baca itu, dan wah pokoknya semua sunnah dia kerjain gitu. Tapi dosa dia kerjain juga. Nah itu yang repot gitu. Saya mengatakan ketimbang kita ngubur-ngubur pahala kebanyakan sampai kagak muat gitu ya, itu mendingan kita habiskan aja semua dosa. Yang belum dikerjakan jangan dikerjakan, yang udah terlanjur dikerjakan ya minta ampun gitu. Nah kalau umroh itu bisa disandingkan dengan kita, visinya adalah minta ampun, kita berhadapan dengan Baitullah, kita minta ampun, harusnya kalau kita meninggal itu adalah surga di tangan kita gitu. Surga sudah jadi jaminan. Makanya orang haji, bukan umroh ya, orang haji sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang hajinya mabrur itu laisalahu jazaun illal jannah gitu. Al-hajjul mabrur, haji yang diterima oleh Allah itu dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali surga gitu. Logikanya begitu harusnya. Tapi berapa banyak Pak Haji yang koruptor, Pak Haji yang tukang timpe, tukang tilep, tukang palak dan sebagainya. Haji ya karena haji itu sederhana banget, asal punya duit 35 juta ya dia udah bisa dapat kursi lah, walaupun dia harus nunggu sampai berapa tahun.
Atau kalau duitnya banyakan dikit lah 70 juta dia bisa berangkat gitu, sekedar berangkat dapatlah sana 20-30 hari, pulang udah gelarnya Pak Haji. Tapi kalau kelakuan masih rusak, itu kan ngerusak gelar haji juga gitu. Maka Nabi SAW walaupun beliau adalah orang yang pertama kali haji, beliau nggak terlalu bangga dengan gelar hajinya. Nabi Muhammad nggak ada gelar Haji Muhammad, kan nggak ada gitu. Para sahabat Nabi itu walaupun mereka pergi haji, nggak ada yang namanya Haji Abu Bakar, nggak ada. Haji Umar itu nggak ada. Walaupun mereka adalah orang yang sering banget haji di sono gitu ya. Kita aja di sini ya, haji itu jadi seolah-olah syarat lah. Kalau mau ikut pilkada belum ada gelar hajinya kayaknya belum pas gitu. Harus hak di depannya, hak titik gitu. Kenapa? Biar dipilih. Wah, biar pemimpin kita ini alim. Kenapa? Haji gitu. Padahal haji yang bahlul itu kan banyak juga di sana, ya kan? Baik, mungkin ada pertanyaan terkait dengan masalah umroh ini. Faliyatafadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Anda mau tanya untuk umroh atau Ustaz sendiri, Ustaz. Kalau kita tadi dikatakan kan umroh itu datang sana cukup sekali, itu kan banyak sekarang yang di travel biru juga itu berkali-kali. Jadi ke sana itu ketika dalam waktu 9 hari itu berkali-kali umroh itu, apakah memang dasarnya seperti itu atau hanya satu yang sekali itu saja maksudnya yang dilakukan yang sahnya, Ustaz? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah pertanyaan yang jawabannya adalah masalah khilafiyah. Para ulama sendiri di masa lalu sudah berbeda pendapat. Apakah sebaiknya selama kita ada di Mekah itu kita perbanyak umroh berkali-kali, atau cukup sekali saja? Saya bacakan di sini. Pendapat dalam hal ini, pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak mengapa bila seorang yang sedang mengerjakan umroh, selama dia ada di Mekah, dia mengerjakannya beberapa kali. Prinsipnya semakin banyak tentu semakin baik, dan karena umroh itu lebih baik daripada sekedar cuma tawaf doang ya. Kalau tawaf di depan Ka'bah itu kan 7 kali putaran, itu tawaf, pahalanya ada. Tapi kalau tawafnya dalam rangka umroh, berarti kita keluar dulu dari Mekah ke Tan'im, Ju'ranah atau ke Hudaybiyah, kemudian kita balik dalam keadaan berihram, lalu kita tawaf, sa'i dan seterusnya, tentu pahalanya lebih tinggi. Ini madhab Asy-Syafi'i yang di masa Rasulullah SAW sebagian sahabat itu mendukung pendapat ini. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib mengatakan perbanyak aja umroh. Kemudian Ibnu Umar, termasuk juga Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in gitu. Mereka mendasarkan pendapat tersebut pada amalan dari Aisyah radhiyallahu anha yang pernah menunaikan ibadah umroh 2 kali dalam sebulan atas perintah Nabi SAW. Aisyah itu melakukan 2 kali dalam sebulan. Umroh yang pertama dilakukan bersamaan dengan haji qirannya, dan umroh yang kedua dilakukan setelah haji selesai. Nah, ketika haji sudah selesai nih dan masih ada di Mekah, ngapain kita bengong di Mekah? Udah yuk kita bikin umroh lah. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian ada yang mengatakan lagi makruh lebih dari sekali dalam setahun. Itu pendapat mazhab Al-Malikiyah. Ya. Ibrahim An-Nakhai berkata bahwa Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukan umroh kecuali sekali dalam setahun. Mereka tidak melakukannya 2 kali dalam setahun. Ya, sehingga dalam hal ini kalau sampai ada orang umroh dalam setahun sampai 2 kali atau berkali-kali malah, maka itu disebut sebagai sesuatu yang berlebihan. Dan yang lain juga dalilnya mengatakan begini, Nabi itu pernah mengatakan bahwa umroh itu adalah haji kecil, ya, al-hajjul asghar gitu. Karena dia haji, maka haji itu kan adanya cuma setahun sekali doang. Maka umroh pun juga baiknya itu maksimal setahun cuma sekali saja, begitu kata Rasulullah. Maksudnya melakukan ritual umrohnya gitu. Nah, tapi ada juga yang ya sampai kemudian mengatakan bahwa hukumnya haram misalnya ya. Itu ada juga yang mengatakan itu. Imam Hanafi ya, mazhab Hanafi memakruhkan, makruhnya tapi makruh tahrim ya, makruh tapi nilainya haram gitu, untuk melakukan umroh berkali-kali lebih dari setahun. Jadi itu memang dari dulu para ulama sudah berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i membolehkan, dasarnya adalah perbuatan Aisyah radhiyallahu anha yang melakukan umroh sampai 2 kali dalam sebulan itu gitu. Baik, ada lagi silakan. Ada yang bertanya lagi dari ibu-ibunya atau bapak lagi? Bila tidak ada sampai di sini, cukup ya? Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.